Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Loksmawe dan para pemirsa Pro 1 RRI Loksmawe, para penggemar Muhadar Official juga yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Dan ketahuilah di antara nikmat terbesar yang Allah berikan pada kita adalah hadirnya Al-Quran di tengah-tengah kita. Sebagaimana kita fahami pada materi sebelumnya sudah kita sampaikan ta'riful Quran. Ta'riful Quran itu adalah pengertian daripada Al-Quran dan sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah pada kesempatan berbahagia ini kita lanjutkan materi kita tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Ketahuilah Al-Quran memiliki sejumlah nama. Dan yang perlu difahami bahwa setiap nama dari Al-Quran itu adalah memberikan gambaran bagaimana karakteristik Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Sekaligus memberikan pemahaman pada kita dengan mengetahui nama-nama lain dari Al-Quran, maka kita akan faham bagaimana Al-Quran mendidik kita. Bagaimana Al-Quran itu membimbing kita. Karena banyak sekali manusia yang hadir di atas permukaan bumi ini tidak dididik oleh Al-Quran. Tidak dibimbing oleh Al-Quran. Tidak terdidik oleh Al-Quran. Tidak terbimbing oleh Al-Quran. Penyebabnya kenapa? Karena manusia tersebut tidak paham bagaimana karakter Al-Quran di dalam membimbing manusia itu sendiri. Maka insya Allah pada kesempatan berbahagia ini kita mencoba melihat nama-nama lain dari Al-Quran. Ya, sekaligus nama-nama ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana karakter Al-Quran membimbing kita. Yang pertama, Al-Quran itu adalah memberikan, ada nama yang lainnya adalah Alkitab. Alkitab itu artinya yang ditulis. Diambil dari kata kataba, menulis. Kitab sama dengan maktub, berarti yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para penghafal Al-Quran. Sejak awal Al-Quran sudah ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keasliannya. Nama ini memberikan pesan agar kita membacanya. Masya Allah. Jadi Al-Quran yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, nama lainnya adalah Alkitab. Artinya Al-Quran itu yang ditulis. Dalam sejarah kita bisa membaca para penulis Al-Quran. Masya Allah. Semoga Allah muliakan mereka. Dengan tulisan mereka hari ini, Al-Quran dapat kita baca. Dapat kita lihat. Dan bahkan keindahan tulisan Al-Quran yang hari ini disebut dengan tulisan indah Al-Quran atau kaligrafi. Masya Allah. Kita doakan semoga mereka yang belajar kaligrafi, belajar bagaimana menulis Al-Quran dengan indah. Semoga tangan-tangannya yang digerakkan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menulis kalam ilahi. Masya Allah. Dan kalau kita membuka tentang metode menghafal Al-Quran, maka salah satu metode menghafal Al-Quran adalah menulis. Misalnya, seorang penghafal Al-Quran akan ingin menghafal satu halaman dari surah Al-Baqarah. Dari awal misalnya, dari mathaluhum sampai satu barisan yang terbawah di bawahnya misalnya. Maka dia menulis dulu. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Dia tulis. Nah, untuk apa dia tulis Al-Quran yang akan dihafal tersebut? Karena dengan menulis, dia akan mudah untuk menghafalnya. Masya Allah. Nah ini makna daripada Alkitab. Jadi Al-Quran itu yang ditulis. Mulai dari zaman Rasulullah. Kemudian lahirnya para sahabat yang kemudian mereka menulis Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu bisa dibaca
yang luar biasa yang hari ini kita melihat ciptakan Al-Quran dengan tulisan-tulisan yang sangat indah dan luar biasa. Nah, ini makna yang pertama dari nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran juga memiliki nama Al-Huda. Al-Huda itu bermakna petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka, Al-Quran adalah merupakan tuntunan, pedoman yang akan mengarahkan sistem kehidupannya. Nah, di sini menarik kita lihat dalam tafsir dijelaskan, ada beberapa kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang pertama adalah orang kafir. Nah, ketahuilah, orang kafir itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Nah, ini golongan pertama yang tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang sombong. Orang sombong itu baik itu dari kalangan orang kafir maupun orang mukmin. Nah, kalau tadi di khusus orang kafir tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran karena mereka tidak beriman pada Al-Quran. Dan yang kedua adalah orang sombong. Karena sifat ciri khas orang sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi orang sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Itu orang sombong. Maka meskipun dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sifat sombong dalam dirinya, maka orang tersebut tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Nah, ini kita melihat perjalanan kehidupan kita ya di negeri yang mayoritasnya banyak orang beriman, tapi ternyata mereka tidak bisa dibimbing oleh Al-Quran, tidak terbimbing oleh Al-Quran, tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam dirinya, tidak mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman, dia mengambil hukum-hukum buatan manusia sebagai pedoman, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Nah, yang kita sedihkan adalah terkadang pedoman-pedoman yang diambil untuk manusia itu adalah bukan sistem yang baik. Ya, misalnya sistem kapitalis, ya, sistem sekularisme, sistem pluralisme, ya, kemudian sistem hedonisme atau hedonism, apapun namanya. Nah, ini yang cukup kita khawatirkan kalau dalam sebuah pemerintahan kehidupan manusia dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia memakai sistem, na'udzubillah ya, sistem yang tidak baik, apakah sistem komunis misalnya, ya, kemudian na'udzubillah, atau sistem kapitalis, atau apapun namanya, itu ketahuilah, itu tidak akan makmur masyarakat tersebut. Dan sudah dibuktikan bagaimana hancurnya sebuah negara yang dipimpin dengan sistem gaya yang na'udzubillah itu tidak mencerminkan nilai-nilai keimanan dan keadilan. Nah, jadi kita ini kan ciptaan Allah. Nah, ini dulu harus kita pahami. Ya, kita ini ciptaan Allah. Semua kita manusia mengakui ciptaan Allah. Kita ini makhluk Allah. Tentunya orang yang beriman ya. Orang yang beriman dia mengakui dia ciptaan Allah, dia makhluk Allah. Kemudian dia akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang harus kita fahami adalah setelah Allah menciptakan kita, setelah Allah menghadirkan kita di atas permukaan bumi ini, kemudian Allah memberikan juklak kepada kita. Kalau logika sederhana, ada orang yang ditugaskan ke hutan misalnya, atau ada orang yang ditugaskan ke laut, ada orang yang ditugaskan ke gunung, atau ada orang yang ditugaskan ke angkasa melalui pesawat terbang dan seterusnya. Nah, kemudian mereka bukan hanya ditugaskan tempat itu, tapi diberikan juklak. Anda ke laut, ini juklaknya. Anda ke gunung, ini juklaknya. Anda ke angkasa sana, ini juklaknya. Nah, coba bayangkan. Jadi orang-orang yang ditugaskan tersebut, habis itu diberikan juklak, diberikan sebuah pedoman, terus begitu dia terbang ke udara, maka juklak tersebut dibuang. Tidak mau pakai. Ya, yang ke laut juga begitu, ditugaskan ke laut, maka pedoman yang telah diberikan oleh atasannya tersebut nggak mau pakai.
Nah, begitu juga yang ke hutan, yang ke gunung. Nah, coba bayangkan apa yang akan terjadi. Maka yang akan terjadi adalah yang ke laut tadi insya Allah akan tenggelam. Kita nggak tahu apa masih hidup atau enggak. Ya. Yang ke hutan juga demikian. Dia akan berjumpa dengan berbagai macam tantangan. Dia tidak akan bisa menghadapinya. Kenapa? Karena tidak mau mengambil pedoman dan juklak tersebut. Begitu juga yang di angkasa. Sudah ada arahan. Ketinggian terbangnya begini. Peraturan terbangnya begini. Nanti pilotnya akan mengarahkan begini. Kalau terjadi begini maka aturannya ini. Nah mereka itu tidak mengambil aturan itu. Maka yang akan terjadi apa? Rusak. Nah kita hari ini manusia. Ya, Allah telah memuliakan kita manusia. Kemudian memberikan sebuah pedoman yang cukup mulia. Juga untuk memuliakan kita. Nah ternyata ada manusia yang sombong. Tidak mau mengambil Al-Quran sebagai pedomannya. Maka apa akan terjadi? Yang akan terjadi adalah terjadi kerusakan dalam berbagai macam lini kehidupan. Sistem politiknya rusak, sistem ekonominya rusak, sistem tata negaranya rusak, sistem kehidupannya rusak. Semua sistem yang dia terapkan itu rusak. Kenapa? Karena mereka mengambil produk manusia yang penuh dengan dugaan dan percobaan. Nah, Masya Allah. Jadi golongan kedua yang tidak akan mendapatkan petunjuk adalah orang yang sombong. Karena ciri khas orang sombong itu apa? Menolak kebenaran dan menghina manusia. Kemudian, siapa lagi yang tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Orang-orang munafik. Ya. Orang munafik itu digambarkan dalam Al-Quran itu, terutama di awal-awal Al-Baqarah, bagaimana karakteristik munafik itu. Mereka itu diantaranya adalah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka dengan kemunafikannya itu mengira akan bisa menipu Allah dan menipu manusia. Tetapi Allah menyebutkan sebenarnya mereka telah menipu diri sendiri. Nah, ini berhati-hati. Ya. Munafik ini bisa saja menimpa, mohon maaf ya, seorang ustadz. Ini mohon maaf sekali ya. Jadi seorang ustadz juga bisa terkena penyakit munafik. Seorang tengku, seorang kiai juga bisa terkena penyakit munafik. Apalagi orang-orang awam biasa. Kenapa? Sehari-hari dia melafalkan Al-Quran. Sehari-hari dia membacakan Al-Quran. Sehari-hari dia mengucapkan Al-Quran. Bahkan dia membaca terjemah Al-Quran. Dan bahkan dia membaca tafsir Al-Quran. Menyampaikan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada bangsa, agama, dan negaranya. Tapi ternyata apa yang dia sampaikan tersebut tidak mempengaruhi karakternya. Nah ini mohon maaf. Nanti kalau ada yang bertanya, Ustadz tadi kan ceramah ini Ustadz. Ya betul saya ceramah itu. Tapi Ustadz kok buat lain? Nah itu kan ceramah saya kan untuk kalian. Bukan untuk saya, untuk kalian. Nah ini munafik. Ustadz bilang kan nggak boleh pacaran. Tapi Ustadz kok pacaran? Nah itu kan yang nggak boleh pacaran kalian. Saya boleh. Nah itu munafik. Nah, jadi ini hati-hati. Golongan munafik tidak akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Dan banyak sekali golongan-golongan yang lainnya yang mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu Al-Huda. Al-Huda itu petunjuk, pedoman. Maka subhanallah, sangat luar biasa kalau kita bisa mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dari dalam kehidupan kita, maka akan bisa menyinari, ya, akan bisa memberikan cahaya di saat kita gelap. Al-Quran itu akan menuntun kita di saat kita sedih. Al-Quran akan memberikan kabar gembira. Al-Quran akan bisa membangkitkan dan membangunkan kita di saat kita terjatuh. Al-Quran akan meluruskan kita di saat kita salah jalan atau bengkok atau belok. Al-Quran akan meluruskan kita. Tapi syaratnya apa? Beriman. Beriman, kemudian berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran juga disebut dengan nama Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Al-Furqan adalah pembeda. Masya Allah. Nanti kita bisa melihat mana orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nah, orang kalau sudah mendapatkan nikmat Furqan, maka dia
telah dibimbing oleh Al-Quran. Subhanallah. Hadirnya Al-Quran sebagai Al-Furqan sekali lagi adalah untuk menjadi pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Nah, inilah yang diharapkan sebenarnya dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita, berbagai macam hal kita hadapi di hadapan kita, maka yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa membedakan mana yang merupakan hak saya, mana yang merupakan hak orang lain. Mana istri saya, mana istri orang lain. Mana anak gadis saya, mana anak gadis orang. Ya. Mana yang merupakan gaji bulanan saya, mana yang merupakan gaji bulanan orang. Mana yang hak saya sebagai bentuk gaji saya atau uang saya, mana yang merupakan hak orang. Bayangkan seandainya nikmat Furqan ini ada pada seorang pemimpin, Masya Allah, maka dia akan memberikan kepemimpinan yang siap bisa membedakan mana program-program yang baik, mana program-program yang salah. Hari ini masyarakat menjadi babak belur. Kenapa? Karena programnya salah. Mohon maaf ya, kita tidak mengkritik pemimpin, tapi kita sedang membicarakan nama lain dari Al-Quran. Ya, jadi ketika seorang pemimpin tidak memahami Al-Quran, maka dia tidak punya nikmat Furqan. Karena Allah sudah bilang, nama lain dari Al-Quran itu apa? Al-Furqan. Nah, bagaimana dia dapat Al-Furqan kalau dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya? Nah, ini mohon maaf. Masyarakat menjadi sengsara. Masyarakat menjadi amburadul. Sistem kehidupan menjadi kacau. Itu penyebabnya kenapa? Karena pemimpin salah dalam memberikan program, dalam membuat program. Nah, ini kita berdoa dan berharap ini, apalagi ini lagi musim-musimnya memilih pemimpin daerah, ya. Kita berharap semoga pemimpin-pemimpin yang mendapatkan jabatan dan terpilih nantinya, ambillah Al-Quran, bacalah Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam Anda memimpin, dan insya Allah Anda akan dapatkan Furqan. Lagi bahas anggaran misalnya. Nah, ini kita harus bisa membedakan mana anggaran ini hak masyarakat, mana anggaran itu hak saya, mana anggaran itu hak dalam sebuah kegiatan, itu dibedain. Jangan semuanya hak saya. Jadi mohon maaf ini nggak ada Furqan ini. Padahal ada hak rakyat di situ, ada hak pembangunan ini, ada hak pembangunan itu. Nah, ini kalau pembahasan anggaran, maka buka dulu Al-Quran. Sehingga kita dapat nikmat Furqan, bisa membedakan mana hak orang, mana hak saya. Mana hak untuk pembangunan ini, mana hak untuk pembangunan yang itu. Mana hak yang harus diberikan, mana hak yang tidak layak diberikan. Nah, kalau tidak, maka terus kita minus. Tidak ada anggaran, tidak ada anggaran. Memang tidak ada. Sudah ada yang mengamankan anggaran tersebut. Siapa orangnya? Oknum. Nah, inilah sebuah kalimat yang sangat cocok dan menjadi viral ya. Kalau seseorang melakukan kesalahan, langsung disebut oknum. Al-Quran tidak begitu. Coba buka Al-Quran. Ya, kalau pezina, Allah sebutkan pezina. Tidak disebut kupu-kupu malam. Tidak disebut wanita yang tidak punya rumah. Jadi jelas kalimatnya. Pezina. Kalau dalam bahasa kita, pezina itu disebut pacaran. Salah. Pacaran itu pezina yang betul. Itu satu. Nah, Al-Quran juga menyebutkan ahli neraka, ciri-cirinya ini. Nah, hari ini kita jadi bingung. Mereka yang seharusnya ahli neraka disebutkan ciri-cirinya ahli surga. Bingung lagi kita. Padahal Al-Quran dengan jelas menyebutkan orang yang ingkar kepada Al-Quran, orang yang ingkar kepada peraturan Allah, orang yang tidak mau mengikuti peraturan Allah dan Rasul, mereka tempatnya neraka, jelas. Nah, ini bagaimana kita memahami Al-Quran sebagai Al-Furqan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, ketika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat Furqan. Ternyata untuk mendapatkan nikmat Furqan, Al-Quran menjelaskan ada dua hal. Ada dua tahap yang harus kita jalani sebelumnya, yaitu apa? Beriman dan bertakwa. Orang yang tidak beriman mustahil dapat titel takwa.
Ya. Orang yang tidak beriman dan tidak mendapatkan titel takwa susah untuk mendapatkan nikmat furqan. Nah, indah sekali, Masya Allah. Bukalah Al-Quran. Lihatlah bagaimana Al-Quran sebagai hidangan dari Allah kepada kita. Bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran. Disitulah kita akan mendapatkan tuntunan dari Al-Quran. Kemudian selanjutnya, Al-Quran juga disebut dengan Ar-Rahmah. Nama lain dari Al-Quran. Karena keberadaannya merupakan wujud rahmat Allah bagi manusia. Dengan Al-Quran, mereka tidak terhindar dari bimbingan dalam mencari petunjuk. Masya Allah. Semua kita yang hidup di atas permukaan bumi ini, kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Semua kita begitu. Kita ingin mendapatkan sayang Allah. Kita ingin mendapatkan ridha Allah. Tapi itu kita tidak dapat. Kita tidak dapat kasih sayang Allah. Hidup kita jauh dari petunjuk Allah. Hidup kita jauh dari kasih sayang Allah. Hidup kita jauh dari ridha Allah. Akhirnya apa? Ketika mereka tidak mendapatkan kasih sayang Allah, ketika mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah, siapa yang akan memberikan sebagai temannya bagi dari pada orang tersebut? Syaitan dan iblis. Allah sudah sebutkan. Ya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Allah akan jadikan syaitan-syaitan dan iblis-iblis kepada siapa? Kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Sedih. Pilu rasanya kalau perjalanan hidup kita tidak ada rahmat Allah, tidak ada kasih sayang Allah. Mereka hidup bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka dipimpin oleh syaitan dan iblis. Mereka mendengarkan bisikan-bisikan jahat ke telinganya. Akhirnya bisikan jahat ke telinganya dari syaitan dan iblis tersebut masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam pikirannya. Akhirnya lahirlah menjadi sebuah ide. Maka ide yang dilaksanakan orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Al-Quran, itu adalah ide dari syaitan dan iblis. La'natullah. Para pendengar Perusahaan RRI dan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa RRI official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidak ada yang kita cari kecuali adalah rahmat Allah. Bagaimana kita agar mendapatkan rahmat Allah? Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita. Yang kelima atau selanjutnya adalah Al-Quran merupakan An-Nur. Nah, nama dari Al-Quran adalah An-Nur. An-Nur itu apa artinya? Cahaya. Karena dia menerangi jalan hidup manusia. Orang yang beriman menjadikannya sebagai obor. Obor penerang jalan hidup mereka agar tidak tersesat. Masya Allah. Hari ini kita ada listrik. Ya, ini sebagai contoh sederhana kalau dibolehkan. Bayangkan satu malam tidak ada listrik. Bayangkan seminggu tidak ada listrik. Tidak ada cahaya. Bayangkan berbulan-bulan, bertahun-tahun kita hidup dalam kegelapan. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa berbuat, banyak pekerjaan-pekerjaan kita akan terbengkalai dan tidak diselesaikan dan tidak terselesaikan. Kenapa? Karena tidak ada cahaya listrik. Itu baru satu sisi kehidupan, kita butuh cahaya listrik. Bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita? Kita banyak butuh solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Persoalan bangsa, persoalan negara, persoalan dalam bidang politik, persoalan dalam bidang ketahanan, keamanan. Begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi bayangkan, semua persoalan yang kita hadapi tersebut tidak ada solusinya, tidak ada penerangnya, tidak ada yang memberikan cahayanya. Maka mereka akan menjalani semua program itu dalam penuh kegelapan. Ambillah Al-Quran. Al-Quran yang merupakan cahaya yang akan menyinari setiap aspek kehidupan kita. Politik yang kita lakukan, yang kita jalankan. Al-Quran juga mengatur politik. Bagaimana agar politik kita itu bercahaya? Ambillah Al-Quran. Bisnis dan perekonomian yang kita atur. Agar bisnis dan ekonomi kita bercahaya. Bagaimana caranya? Ambillah Al-Quran. Kemudian dalam kita mendidik
agar karakter bangsa ini menjadi karakter terbaik, agar para kader-kader bangsa itu menjadi kader-kader yang bercahaya. Bagaimana? Suruh dia baca dan hafal Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Masya Allah. Bukankah Rasulullah dan para sahabat telah membuktikan bagaimana bisa menguasai belahan dunia yang cukup luas? Bukan hanya sesama mukmin mereka, Rasulullah dan para sahabat dibanggakan, hatta orang-orang kafir pada saat itu bangga kepada Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Karena mereka memegang teguh kepada Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang kurang dari kekurangan kita pribadi dan kesalahan saya. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.